Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Abseni dengan NIM 20050020002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan di dalam organisasi. Menurut Pigoro, menyatakan bahwa definisi kepemimpinan adalah proses mendorong melalui interaksi, pengendalian, kekuatan seseorang dalam mengejar tujuan bersama. Kepemimpinan juga diartikan sebagai upaya yang mempengaruhi kegiatan pengikut melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi ini menunjukkan bahwa kepemimpinan melibatkan penggunaan pengaruh dan karenanya, semua hubungan dapat merupakan upaya kepemimpinan. Unsur kedua dari definisi ini menyangkut pentingnya proses komunikasi, kebelasan dan ketetapan komunikasi, mempengaruhi perilaku dan prestasi pengikut. Pemimpin-pemimpin yang efektif harus berurusan dengan tujuan individu, kelompok, dan organisasi. Keefektifan pemimpin khususnya dipandang ukuran tingkat pencapaian satu atau komunikasi tujuan tersebut. Individu mungkin memandang seorang pemimpin sebagai efektif atau tidak efektif dari sudut kepuasan yang mereka peroleh selama pengalaman kerja secara menyeluruh. Sebenarnya, penerimaan perintah atau permintaan seorang pemimpin sebagian besar terletak pada harapan para pengikut, di mana tanggapan yang menyenangkan akan menimbulkan yang menarik. Pemimpin dalam konteks organisasi. Pemimpin dalam organisasi berwenang untuk mengatur tata kerja, analisis, dan deskripsi tugas. Penempatan orang, koordinasi dan pengawasan, membuat program pengembangan, dan latihan para manajer di setiap tingkatan. Segala aspek organisasi, dengan kata lain, ia melaksanakan fungsi-fungsi manajemen secara konsekuen. Pemimpin adalah kepala kesatuan organisasi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab intern maupun ekstern. Organisasi mengawasi pelaksanaan bawahannya agar efektivitas pengawasan berjalan lancar. Maka, sebagian wewenang ia limpahkan sebagai supervisor terhadap bawahan. Ia bertanggung jawab atas pelaksanaan bidang wewenang terhadap atasan yang memberikan otoritas. Ada beberapa tugas pokok pengawasan mencangkup 3 bidang, yaitu yang pertama, perencanaan. Dengan perencanaan ini dimaksudkan tujuan meramalkan kondisi masa yang akan datang dan menetapkan kebijakan masa yang akan datang. Yang kedua, yaitu pengorganisasian. Mengorganisasi berarti menetapkan hubungan antara orang-orang bantah dengan peralatan dengan satu arah untuk mencapai hasil yang maksimal atau optimal dengan pengorbanan biaya minimal. Yang terakhir yaitu pelaksanaan atau operasional. Pelaksanaan berarti menjalankan rencana dalam rangka organisasi dan tujuan perusahaan. Ada beberapa faktor yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, antara lain yang pertama, kepemimpinan yang melibatkan orang lain atau bawahan. Yang kedua, kepemimpinan menyangkut distribusi kekuasaan. Yang ketiga, kepemimpinan menyangkut penanaman pengaruh dalam rangka mengarahkan bawahan. Penanaman pengaruh dari pimpinan kepada anak buah akan tercapai apabila seorang pemimpin mampu memberikan contoh-contoh tindakan yang terpuji. Misalnya memberikan contoh disiplin, seorang pemimpin harus datang lebih awal untuk masuk dalam suatu rapat atau acara-acara penting. Biasanya anak buah akan segan dan meneladaninya. Adapun sifat-sifat yang harus dimiliki pemimpin menurut Andi Undap, yang pertama, pemimpin umum yang luas. Dengan pendidikan umum yang luas, maka akan mudah memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. Yang kedua, kemantangan mental. Dengan kemantangan mental, seorang pemimpin akan dapat mengendalikan emosinya dalam setiap tindakannya. Yang ketiga, sifat ingin tahu.
Dengan sifat ini, seorang pemimpin akan cepat dan cermat dalam mengambil keputusan. Yang keempat, kemampuan analisis. Dengan sifat ini, seorang pemimpin akan cepat dan cermat dalam perubahan yang terjadi. Yang kelima, daya ingin kuat. Dengan sifat ini, seorang pemimpin akan konsisten dalam mengatasi segala macam permasalahan. Yang keenam, iteratif atau integritas. Dengan sifat ini, seorang pemimpin akan mendekati suatu pemecahan masalah dengan berbagai pendekatan yang terpadu. Adapun saran yang diberikan Sia itu mengarah pada penguatan komunikasi dua arah antara pemimpin dan bawahan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam rutinitas kehidupan berorganisasi. Setidaknya pengawasan secara langsung oleh pimpinan menjadi jaminan dalam berjalannya penyelesaian tugas pada bawahan. Namun, di sisi lain, kebutuhan individu sebagai manusia biasa juga patut diperhitungkan untuk menjaga hubungan mendalam antara bawahan dengan pencapaian tujuan organisasi, sehingga para bawahan terdorong ikut memiliki organisasi. Kebutuhan untuk memahami kepemimpinan didasarkan pada situasi dan kondisi tertentu. Situasional yang dimaksud adalah sebuah model yang dikembangkan oleh Hersey dan Bernhard yang mendukung gaya kepemimpinan partisip untuk sendirian didasarkan pada saling berhubungan hal-hal berikut. Yang pertama, jumlah petunjuk dan pengarahan dari pimpinan. Yang kedua, jumlah dukungan sosio-emosional dan pimpinan. Yang ketiga, tingkat kesiapan atau kemantangan para pengikut dalam melaksanakan tugas khusus, fungsi, dan tujuan tertentu. Konsep ini dikembangkan untuk membantu pemimpin menjalankan kepemimpinannya tanpa memperhatikan peran yang lebih efektif, berinteraksi dengan orang lain, hal yang efektif, dan tingkat kemantangan para pelakunya. Walaupun terdapat banyak variabel lainnya meliputi tugas-tugas, organisasi, pengawasan, dan waktu kerja. Penekanan dalam kepemimpinan situasional, gaya partisipasif ini hanya berfokus pada perilaku pemimpin dan karyawannya. Perilaku karyawan sangat penting untuk mengetahui perilaku kepemimpinan situasional pada gaya kepemimpinan partisipatif. Seorang pemimpin memiliki hubungan yang biasa dilakukan terhadap karyawannya, yaitu perilaku mengarah dan perilaku yang mendukung.